Ancaman hukuman mati bagi yang korupsi ataupun menyelewengkan bantuan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 ternyata tidak membuat takut para penyelenggara bantuan tersebut. Saat ini sedang berlangsung pembagian bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa. BLT yang dibagikan sebesar 600.000 per kepala keluarga yang akan dibagi selama 3 bulan. Sungguh miris penerima BLT yang seharusnya 600.000 dipotong menjadi 300.000 rupiah. Hal ini terjadi di Dusun 15 Semar, Desa Sentis, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Sesuai data, di dusun tersebut ada 10 kakak penerima BLT. Awalnya penerima BLT menerima 600.000 di kantor desa, namun setelah sampai rumah, kepala dusun datang mengambil atau memotong 300.000 rupiah dengan alasan akan dibagikan dengan yang lain. Hal ini tanpa adanya kesepakatan dari awal. Untuk alibinya, Kadus mendatangi warga tersebut untuk membuat pernyataan setelah beberapa hari penerimaan BLT tersebut. Sementara warga masyarakat penerima BLT tidak setuju atas pemotongan ini. Karena tidak berdaya, warga masyarakat terpaksa menerimanya. Apalagi adanya ancaman dari kepala dusun bahwa tidak dapat BLT bulan berikutnya jika tidak setuju dipotong. Diminta kepada pihak berwajib, khususnya unit Tipikor Polrestabes Kota Medan agar mengusut kasus ini dengan tuntas. Jika terbukti harus ditindak tegas sesuai sanksinya. Siapa? Ani. Ibu Ani? Iya. Ini desa apa, Bu? Semar. Senti. Oh, ini Lorong Semar, Desa Sentis. BLT ku, Keplore ngomong mau dapat duit. Dapat duit BLT? Nah, dapat duit BLT 600. Dibagi 2 sama yang belum dapat. Gitu toh. Jadi Ibu sudah menerima uang BLT 600? Sudah. Ibu ngambil uangnya di mana? Di balai desa. Di kantor desa. Nah, setelah udah Ibu terima uang 600, selanjutnya gimana? Ibu pulang, sampai rumah, ya, Keplornya datang, minta duit itu 300 itu. Oh, diminta ke kepala lorong lagi uang 300 lagi. Alasan kepala lorong untuk apa? Ya untuk bagi 2 sama yang belum dapet. Oh, itulah alasan kepala lorong mau dibagi 2 untuk yang dapat. Ibu tahu nggak sama siapa dibagi yang? Yang nggak tahu, makanya aku ngomong, loh ini bagi 2 tuh kalau nggak kongsian sama anakku. Wong anakku pun ya rondo, aku gitu. Terus? Jadi enggak katanya, ada yang belum dapet, ya udah aku gitu. Tapi kok nggak jelas gitu maksudku, kasihkan siapa? Oh, nggak jelas orangnya sama siapa 300 lagi gitu. Nah, sekarang Ibu saya tanya, waktu sebelum mengambil uang BLT-nya di balai desa, apa ada surat supaya Ibu setuju yang 600.000 itu dibagi 2? Ya, ada nggak? Ada suratnya mau ke situ kan? Mau ke enggak dari awalnya? Ya. Dari awalnya ada nggak Ibu diminta surat apa? Surat bagi 2 gitu. Ya, tidak keberatan gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Ibu terima uang di desa, BLT-nya Ibu pulang. Udah terus datang kepala dusun ke rumah ngambil uangnya yang 300. Alasannya mau dibagi 2. Tapi kita nggak tahu siapa orang yang bagi 2 ya? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu ya. Nah, Ibu sekarang saya tanya. Ibu merasa ikhlas nggak? Terima nggak bahwasanya yang 600 yang Ibu terima dipotong? Ya maksudku aku memang nggak terima kalau nggak orang terima, itu ya? nggak jelas gitu loh, kasihkan siapa? Maksudku. Tapi dia nggak ngomong kasihkan siapa gitu, nggak tahu. Jadi aku ya nggak terima gitu loh. Nggak terima lah, Bu ya. Nah, ini siapa kepala dusun kita, Bu? Siapa di Ramat. Ya sama Ibu Ani ini. Ibu Ani? Iya. Oh, sama-sama kepala dusunnya sama? Iya sama. Sama juga, dusun 15 juga ya? Iya. Nah, kira-kira BLT Ibu macam mana rupanya? Dipotong ya? Iya. Dipotong oleh kepala dusun? Iya, datang ke rumah dia. Datang ke rumah? Iya. Setelah udah Ibu ambil uang dari desa? Sore dia datang ke rumah. Sore datang ke rumah. Alasan dia memotong untuk apa? Katanya mau dikasihkan yang nggak dapet gitu. Mau dikasihkan bagi yang belum dapat. Nah, dari awalnya waktu sebelum orang Ibu ngambil uang BLT itu ada nggak diomongin itu dibagi 2? Kalau di desa enggak, kalau di sini dia bilang
Oh, Nanti kalau di dapet. desa tidak ada dibilang dibagi dua. Memang waktu dia datang itu dia pun ngomong, besok dapat ini tapi dibagi dua, dibagi sama yang nggak dapet ya itu. Kalau memang betul ya terserah, tapi kalau memang nggak dikasihkan sama yang apa, ya saya nggak terima gitu juga saya Pak. Oh gitu. Nah, waktu ada suratnya nggak Nah, waktu semalam dari awal? baru ada, karena ponaanku itu, kakakku itu pun dimintai, terus ditanyai sama ponaanku, ada Ya. surat pernyataan, ada katanya, tapi nggak ditunjukkan. Baru semalam dia datang lagi, suruh tanda tangan bahwa surat pernyataan itu. Oh, nah waktu ngambil BLT itu hari apa itu Bu, di kantor desa? Hari apa itu ya? Lupa pula aku Pak. Lupa ya, minggu kemarin lah ya itu ya. Hari Selasa hari apa itu ya? Nah, setelah udah berapa hari kemudian baru datang kepala dusun ngambil uangnya? Ya terus langsung sore itu Pak. Langsung sore itu juga. Tapi surat pernyataan itu nggak ada. Enggak, baru semalam. Baru semalam. Ada surat pernyataan, surat tanda tangan bahwa setuju gitu. Oh, setelah sudah diambil uang baru ditandatangani lah ya setujunya ya. Tanya, Ibu merasa terima nggak Ya dibagi biasanya dua? kalau dapat gitu kan nggak pernah di apa ya, saya nggak terima lah. Tapi kalau dikasihkan, nah ini orangnya ya Yang, saya apa, saya terima. Tapi kalau orangnya yang bagian masih jelas muda, orangnya saya ya. nggak terima lah Pak. Nggak Kalau terima lah ya. dulu yang tua-tua yang dikasih sekarang, yang tua-tua nggak dapat beras sama telur itu nggak dapat, yang dapat kok yang muda-muda. Begitu ya. Iya, makanya itu. Orang Ibu udah pernah dapat bantuan apa aja? Selain BLT Kalau ini? dari dusun nggak ada. Nggak ada Ya ya? bantuan dari masyarakat ini lah, grosir situ, masjid depan Pak Haji Boyong itu baru. Sembako dari desa nggak pernah Nggak dapat? dapet. Nggak dapat ya. Makanya itulah saya heran kok yang muda yang Karena dulu saya masih kalau apa namanya, MP itu kalau orang dapet aja BLT ini itu, dapet Pak. Di camping nggak lah saya dibagi dapet. dua, bulan besok nggak dapet. Oh, begitulah bahasa kepala dusun. Iya. Yang sudah dapat, kalau nggak mau dibagi dua, bulan depan nggak dapat lagi Iya. gitu. Dan itu pun kalau tapi kalau orang tua ini dapat kok, yang dapat beras itu bantuan dari pemerintah kok dapat duit lagi gitu ya Pak. Oh Kami gitu kan ya. pertanyaan juga kan gitu. Iya iya. Kenapa? Ibu siapa ini sekarang? Saya anaknya ibu. Oh, anak ibu ini ya. Ibu janda ya. Iya janda Oh, semua. berarti bahasa kepala dusun, kalau tidak mau dibagi dua yang 600.000, bulan depan nggak dapat lagi gitu. Nah, tapi kalau mau dibagi dua, dapat. Gitulah alasan kepala dusun ya. Oke lah, terima kasih Bu ya. Bentuk surat. Macam mana Bu surat yang Ibu tadi bilang? Ibu teken itu macam mana? Ini dia datang suruh neken. Nekenkan Cuma surat itu. dia nggak ngomong, aku pun belum baca namanya. Hmm. Nggak pakai kacamata buat terang Kak. Soalnya tak teken, udah teken sini Bu. Nanti kalau dapat lagi tak bilangi katanya. Iya. Isi surat itu yang Ibu teken, apa isinya Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Ya nggak tahu baca juga Pak, ya terus suruh naikin Nggak, teken suruh aja. neken ya tak teken. Nanti kalau dapat lagi. Yang bilang gitu siapa? Ya kepala dusun. kepala dusun. Oh, kepala dusun lah ya, suruh neken surat itu, belum dibaca suruh teken gitu. Ya, soalnya ini Bu teken semua teken. Pernyataan jadi nggak ada bocor-bocor. Terus masalahnya kan iki sing tak omongno iki duit kayak sopo sing bagi dua. Yang 300.000 itu ya. 300 itu. Itulah menjadi pertanyaan orang Ibu ya. Heeh. Kalau dibagi dua sama siapa orangnya Sama gitu ya. siapa orangnya. Aku mau jelas yang dibagi ini siapa. Kalau dia udah dapat beras, dapat itulah. Aku kok yang dapat duit itu kok diminta lagi. Itu maksudnya. Gitu ya. Saya lagi Pak janda dari tahun 90. Bapak Madi, Pak Madi, kepala dusun, dusun berapa? dusun 15, Dusun 15, desa Sentis. Sentis. Nah, Pak, begini. Apa tanggapan Bapak masalah keluhan daripada warga yang menerima BLT? Ada 10 kakak di dusun Bapak. Tapi mereka merasa keberatan atas pemotongan BLT tersebut. Karena mereka tidak ada dibuat surat pernyataan bahwasanya mereka tidak merasa keberatan ada dipotong BLT. Dan mereka ngambil uang BLT itu
murni Pak 600 di kantor desa. Iya. Nah, menurut keterangan mereka, setelah sudah sampai di rumah, kepala dusun datang mendatangi yang 10 orang untuk memotong 300.000. Iya. Kenapa Bapak potong 300.000 itu? Apa alasannya, untuk apa? Karena sudah kesepakatan bersama untuk yang lain belum mendapatkan ini kan ada yang juga seperti mereka juga. Jadi mereka bilang ya udah kalau memang mau dibagi dua ya alhamdulillah nggak masalah. Yang penting memang yang betul-betul membutuhkan, kata dia gitu. Nanti surat pernyataan saya buat karena jadi kesepakatan itu Pak, surat pernyataan itu sudah ada ditandatangani sebelum diambil uang atau macam mana? Setelah sudah diambil uang. Sesudah diambil uang. Setelah sudah diambil uang pada hari Selasa. Ya. Di kantor desa. Iya. Itu tanggal berapa itu Pak pengambilan uang? 12 ya. Tanggal 12 pengambilan BLT di kantor desa. Iya. Nah, surat kesepakatan itu Abang buat hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 12, 13, 14, 18. Tanggal 18. Tanggal 18. Berarti seminggu setelah sudah BLT dicair diambil oleh penerima. Nah, kenapa Pak bisa seperti itu? Seharusnya kan Bapak kan membuat surat pernyataan tidak keberatan itu kan sebelum pengambilan BLT. Iya, Pak. Nah, menurut Bapak di situ salah nggak Bapak di situ? Ya, memang salah saya karena keterlambatan itu tadi, Pak. Salah Pak ya. Jadi yang 300.000 yang Bapak potong itu Bapak serahkan kepada siapa? Kepada yang memang betul-betul yang saya memberinya, memang udah ada diberi, saya tanda tangan, minta tanda tangan sama dia. Memang ada orangnya? Ada Pak. Bukan famili Bapak, saudara gitu? Tidak ada Pak. Saya memang orang luar Pak, orang Siantar. Saya di sini saudara saya nggak ada. Jadi yang 10 orang itu ada nggak data-datanya sama Bapak itu? Ada. 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 Data penerima yang 10 orang. Itu saya fotokopi lagi karena sebaik habis tanda tangan mereka saya fotokopi. Cuman satu salahnya saya nggak pakai materai pula. Tapi mereka yang menerima yang 10 orang itu Pak, yang 10 orang memang betul-betul murni menerima 600.000, mereka keberatan Pak itu dipotong. Macam mana itu Pak? Waktu pada saat hari subuh itu saya sholat subuh, habis sholat subuh saya datangi mereka jam 9 suruh ngambil BLT itu. Sebelum itu saya ngomong sama mereka macam mana BLT ini cuma 3 bulan karena itu dari anggaran dana desa, bukan dari BLT yang setiap bulan dapat. Ini kebijakan pemerintah, makanya dipotong dana desa untuk BLT karena virus corona ini gitu. Jadi ini saya punya kebijakan karena kita kan sama-sama banyak yang susah juga, bukan 10 orang ada yang susah, bahkan 50 orang pun ada. Cuman kan ini memang ada juga yang 10 orang yang betul-betul membutuhkan. Macam mana? Jadi pemotongan ini Pak diketahui kepala desa, BPD? Kepala desa Pak. BPD mengetahui nggak? BPD nggak ada di tempat itu Pak. Cuman jadi kalau berita acara yang Bapak buat itu setelah sudah diterima BLT ya? Iya, cuman berita acara itu saya minta ke kantor desa Pak, bukan kita buat sendiri. Ya Pak Kades udah tahu waktu pada saat rapat itu ada ketua BPD pun tahu. Dari waktu rapat sebelum keluar dana desa, dana BLT kan itu. Nah, sekarang Bapak saya tanya. Iya. Bapak memberitahukan kepada penerima BLT dapat 600.000. Iya. Ya kan? Bapak ceritakanlah supaya mau berbagi dua. Kan gitu. Cuman penyampaian Bapak itu kan cara lisan tidak tertulis. Iya, Pak. Nah, setelah itu baru diambil uang. Iya. Baru Bapak datang ambil ke rumahnya. Ke rumah penerima yang 600.000, datang Bapak ke rumahnya, Bapak potonglah 300.000. Iya. Nah, dengan alasan Bapak mau dibagi kepada yang menerima. Iya. Kan gitu, tapi mereka nggak tahu siapa mereka itu yang menerima itu. Kan begitu, tapi setelah udah seminggu kemudian Bapak mengeluarkan surat pernyataan tidak keberatan. Kan gitu. Iya. Berarti kan Bapak sudah menyalah dalam hal ini, menyalah atau tidak? Kalau masalah tentang kewajiban
persyaratan tadi tentang penyataan tadi ya. Dari Percut Seituan, Deli Serdang, Marsudi, Nyusidati Oke, Pak, terima kasih, Pak, ya. melaporkan.